Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nani Setiawati dari SMK Negeri 1 Pemalang, CGP Angkatan 10. Kali ini kami akan melaksanakan percakapan coaching dengan saya sebagai supervisor dan rekan saya Ida Rahmah dari SMP IT Tamratul Fuad Pemalang sebagai coach. Dan rekan saya satunya, saya Dian Rosmalasati dari SMP Negeri 4 Pemalang sebagai coach. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ija. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nani. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah Bu Nani, kabar baik hari ini. Bagaimana Bu Nani kabarnya Bu Nani? Alhamdulillah baik juga dan sehat. Nah, ini ngomong-ngomong, kita kan akan melaksanakan percakapan coaching. Nah, ini adalah tahap pra observasi. Kira-kira apa Bu yang diharapkan dari percakapan ini? Baik Bu Nani. Jadi saya nanti berharap Bu Nani itu bisa memberikan saya penilaian objektif tentang nanti proses coaching yang akan saya lakukan dengan coach saya. Nah, di proses coaching ini saya berharap Bu Nani nanti minta tolong Bu Nani nanti saya diobservasi untuk di bagian alur ceritanya, kemudian prinsip-prinsip coaching yang akan saya nanti lakukan dengan coaching, kemudian mungkin Bu Nani bisa memberikan saya catatan-catatan tentang hal-hal apa sih yang nanti kedepannya saya bisa kembangkan atau bagaimana. Ya, berarti kan intinya hari ini Bu Ida yang akan melaksanakan coaching ya. Kemudian hal pertama yang ingin kita sampaikan selaku supervisor, bahwa nanti dalam rubrik penilaian hari ini, dalam proses coachingnya nanti antara coach dan coachee akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian dan apakah sudah sesuai dengan alur dikta atau belum, serta bagaimana Ibu nanti selaku coach bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee, serta bagaimana coachee tersebut merespon pertanyaan yang Ibu sampaikan. Dan selanjutnya untuk jangan lupa Bu menerapkan prinsip coachingnya antara lain dari kemitraan G, kemudian ada proses kehadiran penuh terlebih dahulu, kemudian proses kreatif, itu ya Bu Nani. Iya, memaksimalkan proses dari pencapaian potensi si coachee itu sendiri. Iya. Nah, pertanyaan pertama yang ditanyakan dari kompetensi yang dikembangkan, berarti detail dalam percakapan coaching ini apa Bu? Oke, kompetensi yang akan dikembangkan ya Bu Nani ya, dalam percakapan coaching nanti. Iya. Saya ingin itu kompetensi terhadap kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga dalam hal memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Jadi itu 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan saat proses coaching. Oke. Dari apa yang disampaikan, kita bisa lanjut nih Bu untuk pertanyaan kedua di pra-observasi kita. Kira-kira Ibu Ida itu ingin saya amati di bagian kompetensi yang mana nih? Yang dikembangkan dalam percakapan coaching tadi. Lebih kepada ini sih ya Bu, kompetensi dalam hal mendengarkan aktif, karena kita tahu ya banyak orang yang kurang sabar kalau mendengarkan keluhan-keluhan begitu ya Bu Nani. Jadi saya ingin di kompetensi itu nanti minta tolong Bu Nani ya, dipantau seberapa saya aktifnya sih mendengarkan keluh kesah dari coach saya. Kemudian selain mendengarkan aktif juga tentang cara saya bagaimana saya memberikan pertanyaan berbobot
dari proses coaching itu eh, yang akan dilakukan itu apa aja? Indikator tercapaiannya ya dari proses coaching otomatis indikatornya adalah seorang coach ini bagaimana caranya dibantu oleh coach bisa menemukan masalahnya, Bisa menemukan akar masalahnya, dan kemudian dari masalah yang tadi bisa bagaimana seorang coach ini menemukan langkah-langkah alternatif untuk menyelesaikan masalahnya tadi. Jadi tanpa coach memberikan banyak saran, si coach ini bisa menggali potensinya diri untuk menemukan masalahnya dia. Iya, dan hal itu memang tergantung dari bentuk pertanyaan berbobotnya. Iya, gitu. betul sekali. Oke. Baik, untuk sesi observasinya saya kira cukup ya Bu Wida ya. Ya. Kita langsung saja ke percakapan coachingnya. Nanti Wida selaku coach dan rekan Jawat akan menjadi coaching. Oke. Dalam hal ini satu hal yang perlu dipegang teguh prinsipnya mendengarkan dengan aktif, kehadiran penuh yang utama, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot agar nanti dari percakapan coaching harapan-harapan yang ingin dicapai terpenuhi. Terima kasih Bu Wida, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat pagi Bu Ida. Apakah saya bisa mengganggu waktunya Bu Ida nih? Oh, saya waktunya sangat luang ini kebetulan hari ini Bu Dian. Alhamdulillah. Ada apa nih kira-kira nih Bu Dian nih? Kok saya lihatnya itu Kak Bu Dian kadang terasa beban sekali gitu saya melihatnya seperti itu. Coba dia Bu Dian ceritain kenapa ya? Iya nih Bu Ida, saya sebenarnya lagi galau banget. Galau. Bu Dian bisa galau toh? Bisa galau merana. Oh begitu. Kirain Iya. cuma saya yang bisa galau, ternyata Bu Dian juga bisa Kak Bu Dian. Ibu ini gimana sih Bu? Saya juga manusia Bu. Ini loh Bu Ida, saya mau curhat sedikit ya, mau bercerita. Siap. Saya kan di sini mengajar di kelas 7B nih. Kebetulan mapel saya bahasa Indonesia. Nah, di sini sebagian besar siswa saya ini kok kelihatannya gak antusias banget gitu loh. Terlihat gak respect, bosen kalau melihat saya. Saya baru masuk aja sudah gak respect. Apalagi saya sudah mengutarakan materi saya. Nah, kebetulan ke topik saya ini saya meminta anak-anak supaya bisa belajar presentasi di depan kelas gitu loh Bu. Presentasi ya Bu Dian. Iya. Lantas yang Bu Dian harapkan dari obrolan kita hari ini itu apa ya Bu Dian ya? Tadi kaitannya dengan presentasi begitu ya Bu Dian. Iya. Nah, gini loh Bu Ida. Saya kan tadi sudah sekilas bercerita ya bahwa anak saya tidak respect banget melihat gurunya, dia respectnya orang seneng, orang seneng. Karena mereka kayaknya punya beban juga yang kaitannya saya juga belum tahu ya. Tapi saya sekilas melihat kok anak-anak saya itu kalau pas materi topik saya tentang presentasi itu mereka itu kayaknya bosen, enggan, nggak seneng banget. Dan kalaupun ada yang maju ke depan, mereka belum bisa menggunakan bahasa yang enak gitu. Komunikasinya, Bahasa iya. presentasinya. Iya, betul seperti itu Bu. Sederhana itu ya Bu Dian ya. Nah menurut Bu Dian nih, coba Bu Dian gali lagi, coba Bu Dian ingat-ingat lagi nih. Kenapa sih kok para siswanya Bu Dian itu tadi sampai tidak bisa memenuhi ekspektasi dari Bu Dian ketika presentasi itu? Coba Bu Dian ingat-ingat kembali, kira-kira tuh mereka itu kenapa gitu? Iya. Sedikit ya Bu, saya cerita kaitannya kok siswa saya kayaknya kurang tidak bisa ekspektasinya ya Bu ya, seperti itu tidak bisa memenuhi ekspektasi yang saya inginkan. Ya jelas Bu, saya yang pertama saya kalau melihat ya, kebetulan saya ngajar kelas 7 ini kan Ibu juga tahu lah, mungkin
tidak di mapel saya saja mungkin ya, mungkin dari bapak ibu guru yang lain mungkin sama, mungkin di kelas itu memang anak-anaknya yang pertama dari inputnya saja sudah jelas ya Bu ya. Mungkin ada, ya Ibu tahu lah kemarin ada 4 kategori. Nah, dari pengelompokan itu kemudian saya juga menyadari dengan adanya proses KBM yang sudah dilaksanakan tersebut, mereka itu aktif tapi dengan aktivitasnya masing-masing Bu. Jadi kalau pas pelajaran itu ada yang main HP sendiri, ada yang ngobrol sendiri saat temennya presentasi tidak memperhatikan, dan seperti itu ya Bu ya. Jadi cenderung ya, sebenarnya saya kalau melihat anak-anak tersebut ya ada beberapa anak yang memiliki kemampuan ya komunikasinya baik, tapi kan akhirnya dengan melihat lingkungan yang ada di sekitar kelasnya itu seperti itu, ikut terbawa juga Bu, kan seperti itu Bu. Itu mungkin Bu yang bisa saya ceritakan. Jadi kalau bisa saya garis bawahi dari yang tadi sudah Budian sampaikan itu, sebenarnya ada yang sudah bagus, cuma terbawa suasana teman-teman yang lain yang dengan tadi inputnya dan sebagainya, begitu deh Budian. Kalau nih Budian, saya minta untuk memberikan penilaian terhadap tadi ya, kemampuan presentasi itu anak-anak di kelas 7 apa dia kan? 7D. Oke, di kelas 7D nih, kalau misalkan saya minta, ada di skala berapa Budian antara 1 sampai 10? Ya mungkin kalau melihat seperti itu saya baru berani ngasih berapa ya? 3 kali ya Bu ya. Oh, ada yang Masih di 3 tiga. ya, berarti masih Iya. cukup rendah Rendah sekali Budian, Bu. ya. Iya. Karena tadi hal-hal yang sudah Budian sampaikan. Iya betul dan. Nah, karena tadi Budian jawabannya itu di angka 3, nah kira-kira apa nih idealnya? Tadi kan ada 1 sampai 10, Budian sekarang ada di posisi 3, kemampuan presentasi anak-anak itu menurut Budian ada di 3. Nah, idealnya biar anak-anak tadi itu kemampuannya bisa ada di angka 10. Kira-kira itu bagaimana Budian Pak menurut Budian? Oke Bu, ya kalau di sini saya ya tetap ya kita nggak bisa seperti membalik telapak tangan langsung jadi 10 ya. Iya. Anak-anak tersebut mungkin nantinya tetap akan saya lakukan pembimbingan ya kan, mungkin bisa dengan pembelajaran antar teman, saya juga bisa membimbing dengan dengan mengarahkan bagaimana sih cara melakukan presentasi yang baik seperti itu. Mungkin saya lebih mendekatkan diri dengan anak-anak tadi ya, karena kadang kan saya juga nggak luput selamanya kesalahan dari anak ya Bu ya. Saya juga kadang udah ini kerjakan ini seperti ini ya. Nah anak itu kadang kan nggak ngerti, nggak maksud dengan apa yang saya sampaikan. Mungkin dari komunikasi ya, saya akan menggali komunikasi yang lebih baik. Dan kalaupun untuk naik ke level berapa itu ya saya nggak bisa langsung 10 ya Bu ya. Paling banter ya saya ngasih 8 sampai 9 lah gitu. Oke, berarti dari jawaban Budian ini ya memang ya untuk menuju ke level 10 ketika anak sudah, kalau tadi saya bisa simpulkan ya Budian, itu anak-anak bisa akan aktif ketika ada di level 10 ya Bu. Nah, tapi kondisi realitas yang Budian alami sekarang kemungkinan juga memang tadi hal-hal yang Budian sudah sampaikan dilaksanakan oleh Budian itu realitasnya bisa sampai di angka 8. Iya betul. Rencananya Budian biar sampai di angka 8 kemampuan presentasi anak-anak itu Budian mau melakukan apa saja untuk sampai ke situ? Iya baik Bu Ida, saya sih rencananya untuk mengatasi anak-anak tadi ya yang biar bisa naik lah seperti itu. Jujur saya berusaha untuk mengatasi masalah tersebut dengan cara mencari metode dan strategi pembelajaran seperti itu. Yang ya tentunya yang lebih ini ya bisa mendukung agar proses presentasi itu bisa berjalan lebih baik lagi seperti itu. Ya, Oke, kemudian yang pertama Budian sampaikan adalah mencari metode dan strategi presentasi yang benar. Nah, selain metode dan strategi presentasi yang menarik nih, ada lagi
yang Budian bisa lakukan biar sampai ke angka 8 tadi? Ya. Mungkin saya juga bisa berkolaborasi dengan teman sejawat saya dulu, Oke, sesama berkolaborasi. berkolaborasi bareng ya, sharing bareng gimana nih caranya mengatasi itu sudah rencana saya akan saya lakukan ya, teman sejawat khususnya yang sama-sama mapel saya dulu ya. Oke. Gitu. Berarti tadi ada dua ya Budian, strategi presentasi yang menarik, kemudian kolaborasi. Adakah hal lain yang menurut Budian masih harus diperlukan, masih harus direncanakan agar bisa sampai ke angka 8 Budian? Oke, mungkin ada lagi ya Bu ya rencana yang bisa saya lakukan mungkin dengan cara membantu anak-anak saya dengan pembimbingan ya kan, dengan pembimbingan misalnya saja memberikan pengelompokan kepada mereka yang akan presentasi. Tadinya kan anak-anak saya bebaskan untuk memilih kelompoknya sendiri. Kelompoknya silahkan dipilih sendiri. Dan itu cenderung biasanya yang pinter sama yang pinter. Oke. Yang dia pinter akhirnya Sama yang iya. Nah, di sini saya melaksanakan pengamatan dan pembimbingan langsung. Saya terjun, saya yang membuatkan kelompoknya. Saya intinya biar ada pembelajaran antar teman gitu loh. Oke, Iya, siap. seperti itu. Saya bisa menangkap intinya Oke, Budian. Jadi betul Bu. ada istilahnya apa ya? Kalau yang antar teman itu ya, saya kok agak lupa ya. Yang temannya jadi ini. Jadi gurunya juga Iya, mengajar ya. iya. Jadi, Oke, tutor sebaya. Tutor sebaya. Jadi tutor sebaya berarti itu wah bagus sekali ini rencananya yang akan Budian aplikasikan. Jadi anak dijadikan sebagai tutor sebaya. Tadi kalau saya boleh simpulkan ya, tadi rencana yang akan Budian lakukan itu ada 3. Strategi presentasi, metodenya diperbaiki lagi biar lebih menarik lagi. Kemudian berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk mapel yang sama ya, yang benar sih yang masih serumur dengan Budian, dan melakukan tutor sebaya, melakukan tutor sebaya untuk anak-anak. Nah, dari rencana-rencana yang Masya Allah ini luar biasa sekali Budian rencananya. Kemudian dari percakapan tadi malah justru Budian sendiri loh ini yang menemukan apa ya istilahnya, dari tadi Budian kayaknya beban berat banget, ini saya lihat Budian itu sudah senyum, sudah agak sedikit berkurang sepertinya saya lihat Budian. Insya Allah Ibu. Jadi Budian sudah bisa menemukan solusi sendiri ya Budian dari masalah yang Budian alami tadi. Nah lantas komitmen apa sih yang akan Budian laksanakan agar semua rencana tadi biar sampai ke angka yang Budian realistisnya itu 8 itu, komitmennya Budian itu apa sih? Oke Bu, ya di sini sih saya punya komitmen ya yang insya Allah akan saya lakukan, yaitu saya akan senantiasa untuk melaksanakan pembimbingan secara berkala Bu, berkala pada siswa, kemudian dalam penyampaian mekanisme pembelajaran khususnya presentasi, mungkin saya akan lebih apa ya, lebih saya fokuskan gitu lah. Yang tadinya saya hanya begini ya, gitu kan, ini saya langsung terjun gitu dengan anak-anak tadi ya, dengan 3 hal yang tadi sudah saya sampaikan tadi juga. Langsung terjun ya, komitmen awal yang akan Budian lakukan ya. Nah kemudian agar komitmen itu bisa tetap terjaga nih Budian, itu kan tadi Budian sudah saya mau terjun langsung. Kira-kira nih biar komitmen itu bisa konsisten Budian lakukan, itu apa yang akan Budian? Ya, tentunya saya akan ini ya, saling mengingatkan. Tetap kita tadi kolaborasi dengan teman sejawat untuk saling mengingatkan gitu loh. Ya, saling menilai, merefleksi kegiatan pembelajaran saya, kira-kira sudah benar atau belum, atau ada masih yang kurang. Nah itu saya perlu ada yang mengingatkan, saling mengingatkan seperti itu. Berarti di sini Budian butuh partner yang sama-sama berkomitmen juga Iya, untuk betul, memperbaiki betul. kualitas Iya, betul diri sekali. itu ya Budian Iya, ya. betul, Saya bisa iya, menangkap seperti itu dari kalimatnya Budian.
percakapan kita hari ini, saya berharap ya Budian bisa menemukan partner yang seperti itu, dan saya juga yang mendengarkan curhatan Budian ini juga mendapatkan inspirasi. Oh berarti ketika nanti saya menemukan sesuatu yang harus saya konsultasikan, ya berarti harus segera saya konsultasikan gitu. Mungkin kita nanti akan saling sharing begitu ya Budian ya, jangan cuma Budian saja. Saya juga kan punya masalah gitu ya Budian, nanti satu saat bertukar posisi, mungkin saya yang akan menceritakan masalah saya kepada Budian, begitu ya Budian ya. Semoga kita bisa jadi guru yang bisa lebih baik lagi. Begitu ya Budian. Ini nggak terasa nih Budian, ternyata kita sudah ngobrol panjang kali lebar ini. Barangkali misalkan Budian ada aktivitas lain, monggo Budian bisa lanjutkan. Saya juga akan melanjutkan aktivitas saya. Iya Bu, kebetulan saya juga ada aktivitas yang harus saya kerjakan lagi. Saya terima kasih atas waktu yang Bu Ida berikan kepada saya. Jangan bosan kalau nanti saya bisa sharing-sharing lagi ya Bu ya. Sama-sama Budian, saling sharing aja, saling curhat. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam Bu Nani. Bagaimana perasaannya hari ini? Agak gitu ya Bu Nani, ya bisa melakukan proses coaching dengan rekan sejawat. Kemudian tadi juga ternyata saling sharing itu menyenangkan. Betul, dan justru berdampak banyak ya Iya. bagi perubahan, betul. Setelah proses tadi juga saya mendapatkan inspirasi juga dari coach saya. Jadi malah mendapatkan inspirasi Iya. dan masukan juga. betul. Nah, Bu Ida, ini terkait dengan percakapan coaching yang sudah Bu Ida lakukan, dan tentu saja saya selaku supervisor kan harus melihat nih sejauh mana perkembangannya dari percakapan yang Ibu lakukan dengan coach ya. Nah, Bu Ida tadi sudah selesai melakukan proses coaching bersama Bu Dian. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih Bu, Ya. sebagai pasca observasinya ya. Pertama, kira-kira apa saja sih Bu yang sudah Ibu lakukan saat proses coaching terkait dengan indikator yang Budian untuk capai? Boleh jujur ya, Ya. dipaparkan ya. Oke. Kalau tadi saya melihat seingat saya gitu saat tadi proses coaching ya Bu Nani ya, untuk alur tirtanya, menurut saya sih saya sudah melakukan proses coaching tadi dengan menggunakan alur tirta. Kemudian saya juga berusaha untuk memberikan pertanyaan berbobot kepada coach saya, dalam hal ini tadi Budian. Dan selain pertanyaan berbobot juga saya berusaha untuk bisa mendengarkan secara aktif. Jadi itu saja sih Bu Nani yang mungkin saya alami, yang saya rasakan setelah tadi proses coaching dengan Budian. Oke, begitu ya jawabannya ya. Tadi saya sudah sepakat Bu, dari yang saya observasi juga saya setuju dengan jawaban Bu Ida, bahwa tadi saya sempat mencatat nih beberapa poin ya Bu ya, bahwa Bu Ida itu dalam proses ini sudah menerapkan percakapan coaching sesuai dengan alur tirta. Ya, terima kasih. Iya, sesuai, dan menetapkan tujuannya, kemudian identifikasi masalahnya, kemudian rencana aksinya bagaimana, tadi juga sempat dibahas, dan yang terakhir adalah lebih kepada tanggung jawabnya gitu. Oke. Dari proses coaching juga sudah berjalan dengan baik. Sang coaching juga sudah leluasa, terbuka. Tentu saja hal ini memang diawali dari yang sapaan di awal ya Bu, dengan membuka percakapan dengan memberikan salam, ucapan yang hangat, itu akan sangat memberikan perasaan yang positif, pemikiran yang positif untuk si coach itu sendiri. Akhirnya sang coach itu bisa menyampaikan permasalahannya dengan sangat terbuka, dan Ibu juga sepertinya saya lihat open minded, terbuka dengan apa saja yang disampaikan oleh si coach. Dan juga dari percakapan coach dan coach ini akhirnya muncul sebuah solusi sebagai bentuk langkah lanjutan untuk mengatasi masalah yang dihadapi si coach. Dan justru dari percakapan coaching itu tanpa disadari si coach malah justru yang memberikan
solusi itu ya Bu ya, kita hanya sebagai pemantik saja ya. Berarti kalau tadi Bu Nani amati capaian indikator dari proses coaching tadi yang saya lakukan, apakah sudah betul, sudah sesuai begitu Bu Nani? Betul. Apakah coaching sudah menemukan masalahnya? Betul, sudah Bu. Tadi kan kita melihat bahwa dalam setiap pertanyaan pemantik yang disampaikan, pertanyaan berbobot yang Ibu Ida sampaikan juga akhirnya bisa menggali potensi kan, menggali potensi dari si coach, kemudian hal itu yang membuat kunci dasar dari si coach itu untuk menemukan solusi dari masalahnya itu sendiri. Coaching yang tadi dilakukan juga sesuai dengan prinsip coaching gitu kan, dari mulai pertanyaan yang disampaikan, kemudian kompetensi apalagi yang ingin dikembangkan, hal-hal tersebut sebetulnya sudah dipaparkan sebaik-baiknya gitu betul. Nah, selanjutnya kira-kira kompetensi apa lagi nih Bu yang ingin dikembangkan setelah Ibu melalui proses percakapan coaching ini? Kalau saya lihat ya dari tadi ya, ya dari awal saya dari proses coaching ya, yang ingin saya perdalam kembali kemudian adalah pada proses alur tirtanya. Kenapa? Karena saya pikir alur tirta ini adalah alur yang sangat mengharapkan seorang coach agar bisa menggali potensi dari coach itu sendiri, sehingga ketika alur tirta ini tersampaikan dengan baik, dilaksanakan dengan baik, proses coaching itu akan berjalan secara natural, secara alami, dan tanpa disadari coach itu tergali potensinya sehingga bisa menemukan masalahnya sendiri dan merencanakan untuk mengatasi masalah yang dia alami sendiri. Justru di sini adalah yang berperan aktif justru di coachingnya, potensinya akan banyak tergali di sini. Sepakat. Berarti intinya meskipun tadi disampaikan saya selaku supervisor bahwa percakapan coaching sudah berjalan dengan baik, Ibu tidak berpuas diri ya. Iya. Artinya masih perlu banyak belajar dan perlu dikembangkan lagi agar bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot lagi agar coach itu lebih leluasa lagi. Menarik sekali Bu. Alhamdulillah, Masya Allah. Tadi sudah disampaikan, berarti proses coaching sudah selesai. Tugas saya selaku supervisor juga sudah dilaksanakan. Semoga tadi yang kita sampaikan sudah sangat membantu dan semoga kita bisa menjadi guru yang lebih baik. Oke, amin. Terima Pertama kasih. adalah melayani murid-murid kita ya Bu, memberikan pembelajaran yang baik, dan satu hal yang pasti dan perlu diingat, pembelajaran harus memang betul-betul berpusat pada murid. Dan segala sesuatu yang ingin dicapai coaching, kita sebagai coach juga harus bisa berjalan beriringan bersama untuk memecahkan masalah. Begitu Bu Ida. Terima Semoga kasih. harapan kita, cita-cita kita tercapai dengan sebaik-baiknya ya. Amin, amin, amin. Amin. Terima kasih. Saya melanjutkan aktivitas yang Saya lainnya. juga terima kasih juga Iya, sama nanti Bu Nani. kabar-kabar ya kalau Iya. misalnya ada Sudah. informasi terkait dengan perkembangan coachingnya bagaimana. Saya sudah merepotkan ini Bu Enggak Nani lah. dengan Terima kasih. melibatkan Bu Nani di menjadi, saya minta tolong untuk jadi supervisor. Enggak lah, saya. sama sekali saya justru kita sering praktik baik belajar. Kita sama-sama belajar. Terima kasih.